Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi fikih kelas 9 bab 1 tentang kurban. Dan sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apa tujuan pembelajaran kali ini? Tujuan kita mempelajari materi tentang kurban adalah 1. Menjelaskan ketentuan penyembelihan binatang kurban. Yang kedua, menjelaskan ketentuan kurban. Dan yang ketiga, mempraktekkan tata cara kurban. Anak-anak hebat, amatilah gambar di bawah ini. Pertanyaannya, apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang ada pada gambar tersebut? Sekarang kita memasuki materi tentang pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab quroba yang berarti dekat atau pendekatan diri atau mendekatkan diri. Sedangkan menurut syariat Islam, kurban adalah penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu, dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang kedua tentang dasar hukum kurban. Anak-anak hebat, kurban adalah ajaran yang disyariatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka, kita sebagai umat Islam diutamakan untuk melaksanakan syariat ini setiap tahun. Sedangkan hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad dan wajib bagi orang yang bernazar untuk kurban. Dasar hukum kurban yang pertama terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar ayat 1-3. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka, dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya, orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Kemudian, dasar hukum kurban yang kedua terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni yang berbunyi, An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba alayyan nahru wa lam yuktab alaikum. Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban tidak wajib bagimu. Sekarang tentang ketentuan hewan kurban. Anak-anak hebat, jenis binatang yang sah untuk kurban ialah binatang yang dipelihara dan diternakkan serta halal zatnya untuk dimakan dagingnya. Binatang tersebut misalnya seperti kambing, sapi, kerbau, dan unta. Kemudian, binatang ternak yang untuk berkurban harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, cukup umur, dan yang kedua, tidak cacat. Pertama, ketentuan umur binatang kurban. Anak-anak hebat, apabila seseorang hendak melaksanakan kurban berupa domba, maka domba tersebut sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah berganti gigi atau musnah.
kurban berupa kambing, maka kambing bisa sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Apabila sapi atau kerbau, maka umurnya sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Dan apabila unta, sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Yang kedua, cacat. Anak-anak hebat, binatang cacat yang menyebabkan tidak sah dipergunakan untuk berkurban, yaitu A. Sakit mata atau buta. Yang kedua, sakit atau tidak sehat. Yang C. Pincang kakinya. Dan yang terakhir, binatang tersebut terlalu kurus dan tua sekali sehingga seakan tidak bersumsum. Kemudian waktu penyembelihan hewan kurban. Anak-anak hebat, waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ialah tanggal 10 Zulhijjah atau bertepatan pada hari raya Idul Adha atau hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man dabbaha qabla sholati fa innama yadbahu li nafsi, wa man dabbaha ba'da sholati wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin." Yang artinya, barang siapa menyembelih sebelum sholat, maka sesungguhnya itu hanyalah penyembelihan untuk dirinya sendiri. Barang siapa menyembelih sesudah sholat dan 2 khutbah, maka telah sempurna ibadahnya dan telah sesuai dengan sunnah muslimin. Kemudian tentang sunnah penyembelihan hewan kurban. Anak-anak hebat, pada saat melaksanakan penyembelihan kurban, disunahkan sebagai berikut. Yang pertama, daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah. Yang kedua, disembelih sendiri oleh orang yang berkurban. Sunnah yang ketiga, bagi orang yang berkurban, bila telah masuk bulan Zulhijjah, untuk tidak memotong rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. Kemudian tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat. Kemudian diiringi dengan membaca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tata cara selanjutnya, penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan, agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta. Selanjutnya, penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian, tata cara penyembelihan kurban selanjutnya, penyembelih membaca doa kabul atau doa supaya kurban diterima Allah SWT. Doanya adalah Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Kemudian sebutkan nama orang yang berkurban. Anak-anak hebat, di antara hikmah berkurban adalah sebagai berikut. Pertama, bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Hikmah yang kedua, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, mengikis
sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah selanjutnya, menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Hikmah yang kelima, sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. Dan hikmah dari ibadah kurban yang terakhir adalah ikut meningkatkan gizi masyarakat. Anak-anak hebat, sebagai seorang muslim yang mampu, kita diharuskan melakukan kurban sebagai bentuk ketaatan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita sangat jauh jika dibandingkan dengan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Anak-anak hebat, sebagai penutup dari pertemuan pada kesempatan kali ini, kerjakan tugas mandiri terstruktur sebagai berikut. Tanyakan pada pemuka agama di daerahmu, apakah boleh niat berkorban bagi orang yang sudah meninggal dunia. Demikian anak-anak pertemuan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap rajin belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.